Indonesia sedang berada di ambang perubahan besar. Ramalan-ramalan kuno yang mengguncang keyakinan kita mulai terwujud satu persatu. Bencana alam, pemindahan ibu kota, hingga krisis politik yang tak terelakkan. Apa yang sebenarnya akan terjadi di masa depan kita? Apakah ini pertanda zaman kegelapan atau awal dari kebangkitan baru? Saksikan kisah penuh misteri dan prediksi mengejutkan tentang masa depan Indonesia dalam video ini. Jangan sampai terlewat karena perubahan besar sedang menanti. Siapkan dirimu untuk perjalanan menegangkan dan misteri ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan pembaruan terbaru. Satu, bencana alam. Indonesia diprediksi akan menghadapi serangkaian bencana alam yang cukup besar dalam waktu dekat. Banjir bandang, tanah longsor, dan gempa bumi adalah beberapa fenomena yang akan terus terjadi akibat perubahan iklim dan ketidakstabilan geologis di wilayah Nusantara. Selain itu, letusan gunung berapi, terutama di daerah yang memiliki gunung aktif seperti Gunung Merapi dan Gunung Sinabung, diantisipasi akan menyebabkan dampak yang signifikan. Fenomena ini bukan hanya menjadi tantangan alam, tetapi juga sosial dan ekonomi bagi penduduk yang terdampak. Bencana alam ini tidak hanya merusak infrastruktur dan mengancam nyawa, tetapi juga membawa dampak besar terhadap perekonomian negara. Kerugian akibat kerusakan rumah, jalan, dan fasilitas umum diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Selain itu, berbagai sektor, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata, juga terancam oleh bencana-bencana ini. Para ahli menyatakan bahwa Indonesia harus segera beradaptasi dengan keadaan ini dan mempersiapkan mitigasi bencana yang lebih baik. Selain dari segi ekonomi, bencana alam ini juga mempengaruhi psikologis masyarakat. Rasa takut dan cemas terus menyelimuti mereka, terutama bagi yang tinggal di daerah rawan bencana. Kesiapsiagaan masyarakat dan edukasi tentang mitigasi bencana menjadi sangat penting untuk mengurangi dampak yang lebih besar di masa depan. Pemerintah pun dituntut untuk memberikan perhatian lebih pada penanganan bencana dan pemulihan pasca bencana. Dalam konteks ini, pemerintah telah mengambil langkah besar dengan memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Keputusan ini didasarkan pada berbagai faktor, termasuk letak geografis Kalimantan yang lebih aman dari ancaman bencana alam. Jakarta, yang rentan terhadap banjir dan penurunan tanah, dianggap tidak lagi ideal sebagai pusat pemerintahan di masa mendatang. Pemindahan ini dianggap sebagai upaya jangka panjang untuk menjaga stabilitas negara. Namun, di balik langkah tersebut, muncul banyak kontroversi. Tidak semua pihak setuju dengan keputusan ini, terutama mengingat besarnya biaya yang diperlukan. Selain itu, ada juga kekhawatiran tentang kesiapan Kalimantan dalam menampung ibu kota baru, baik dari segi infrastruktur maupun lingkungan hidup. Walaupun begitu, pemerintah optimis bahwa langkah ini akan menjadi solusi jangka panjang dalam menghadapi ancaman bencana alam di masa depan. Seiring dengan upaya memindahkan ibu kota, langkah-langkah mitigasi bencana di seluruh Indonesia juga terus diperkuat. Teknologi deteksi dini bencana ditingkatkan, dan simulasi evakuasi rutin dilakukan di daerah-daerah rawan bencana. Harapannya, dengan persiapan yang lebih matang, dampak bencana alam dapat diminimalisir dan masyarakat lebih siap menghadapi kemungkinan terburuk. 2. Pemindahan ibu kota dan gonjang-ganjing sosial. Keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan telah menimbulkan banyak reaksi di masyarakat. Ada yang mendukung langkah ini sebagai solusi terhadap berbagai masalah di Jakarta, termasuk kepadatan penduduk, banjir, dan polusi. Namun, tak sedikit pula yang mempertanyakan urgensi dan dampak dari keputusan ini, terutama dari segi ekonomi dan sosial. Banyak yang khawatir bahwa pemindahan ini hanya akan memperparah ketimpangan antara wilayah-wilayah di Indonesia. Bagi sebagian masyarakat, pemindahan ibu kota dianggap sebagai langkah yang terburu-buru dan kurang mempertimbangkan aspek sosial. Proses pemindahan yang melibatkan ribuan pegawai negeri, pembangunan infrastruktur baru, dan alokasi anggaran yang besar menimbulkan pertanyaan tentang prioritas pemerintah. Banyak yang berpendapat bahwa alokasi dana tersebut seharusnya digunakan untuk memperbaiki infrastruktur di daerah-daerah yang lebih membutuhkan. Selain itu, banyak warga Jakarta yang merasa khawatir tentang masa depan kota mereka setelah ibu kota dipindahkan. Bagaimana nasib ekonomi Jakarta setelah pusat pemerintahan dipindahkan ke Kalimantan? Apakah Jakarta akan kehilangan statusnya sebagai pusat ekonomi dan bisnis di Indonesia?
Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi bahan perdebatan di kalangan masyarakat dan pakar ekonomi. Di sisi lain, masyarakat di Kalimantan juga merasakan dampak dari rencana pemindahan ibu kota. Beberapa wilayah yang sebelumnya tenang dan minim pembangunan kini menghadapi perubahan besar. Pembangunan infrastruktur yang masif mulai mengubah wajah daerah tersebut, dan masyarakat setempat harus beradaptasi dengan kehadiran pendatang baru. Meski ada harapan bahwa ibu kota baru akan membawa peluang ekonomi, ada juga kekhawatiran tentang dampak negatifnya terhadap lingkungan dan budaya lokal. Tentu saja, gonjang-ganjing sosial ini tidak hanya terjadi di Jakarta dan Kalimantan. Pemindahan ibu kota memicu diskusi yang lebih luas tentang ketimpangan pembangunan antara pulau-pulau besar di Indonesia. Pulau Jawa, sebagai pusat ekonomi dan politik selama berabad-abad, kini harus menghadapi kenyataan bahwa peran tersebut akan bergeser ke Kalimantan. Masyarakat di daerah lain juga mulai menuntut perhatian yang lebih besar dari pemerintah pusat. Di tengah semua kekhawatiran ini, pemerintah berusaha untuk menenangkan masyarakat dengan menyatakan bahwa pemindahan ibu kota adalah langkah strategis untuk pemerataan pembangunan. Diharapkan, dengan adanya ibu kota baru, perekonomian di Kalimantan akan tumbuh pesat dan membantu mengurangi ketimpangan antara wilayah di Indonesia. Namun, hanya waktu yang akan menjawab apakah keputusan ini benar-benar akan membawa perubahan positif bagi negara. 3. Indonesia masuk zaman terbalik. Ramalan Jayabaya yang terkenal di kalangan masyarakat Jawa menyebutkan tentang adanya zaman terbalik atau zaman goro-goro. Ini merupakan masa di mana norma-norma sosial, budaya, dan politik yang berlaku tiba-tiba berbalik arah. Dalam zaman ini, orang-orang baik akan tertindas, sementara mereka yang berkuasa cenderung mengabaikan keadilan. Fenomena ini sering dianggap sebagai tanda datangnya krisis besar dalam sejarah Indonesia. Zaman terbalik juga diidentifikasi dengan kemunculan berbagai ketidakwajaran dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat mulai menyaksikan perubahan drastis dalam nilai-nilai sosial. Orang yang dulunya dihormati karena kejujuran dan kerendahan hati kini justru terpinggirkan, sementara mereka yang mengejar kekuasaan dan materi tanpa memedulikan moralitas justru mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Kondisi ini mencerminkan ketidakstabilan yang akan terjadi di seluruh aspek kehidupan bangsa. Selain itu, ramalan ini juga menyebutkan bahwa teknologi dan kemajuan modernitas akan semakin memperlebar jurang antara orang kaya dan miskin. Di satu sisi, teknologi menawarkan kemudahan dan kenyamanan bagi sebagian orang, tetapi di sisi lain, banyak yang merasa terpinggirkan karena tidak mampu mengikuti perkembangan yang begitu cepat. Hal ini memicu ketidakpuasan sosial yang semakin memanas. Dalam konteks politik, zaman terbalik ini juga diidentifikasi dengan munculnya pemimpin yang tidak lagi mengedepankan kepentingan rakyat. Pemimpin yang hanya mengejar kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, dan yang tidak mampu menjaga kestabilan negara, dianggap sebagai salah satu penyebab utama kekacauan. Fenomena ini juga diperkuat dengan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi pemerintah. Seiring dengan ketidakwajaran sosial yang semakin meluas, masyarakat mulai mencari alternatif untuk keluar dari situasi ini. Sebagian besar mulai kembali kepada ajaran-ajaran tradisional dan spiritual, mencoba menemukan kembali makna kehidupan yang sejati di tengah-tengah krisis yang melanda. Namun, sebagian lain justru memilih untuk memberontak dan mencari cara-cara baru untuk bertahan hidup, seringkali dengan melanggar hukum dan norma yang ada. Ramalan tentang zaman terbalik ini bukan hanya menjadi bahan perbincangan, tetapi juga menjadi refleksi bagi masyarakat Indonesia tentang kondisi bangsa saat ini. Krisis moral dan sosial yang semakin dalam memicu pertanyaan besar tentang masa depan Indonesia. Apakah masyarakat akan terus tenggelam dalam kekacauan, atau justru menemukan jalan untuk bangkit dari keterpurukan ini? 4. Presiden terpilih. Ramalan Jayabaya juga memprediksi tentang pemilihan presiden pada tahun 2024 yang akan membawa dampak besar bagi Indonesia. Menurut ramalan tersebut, presiden yang terpilih mungkin tidak akan menyelesaikan masa jabatannya. Sosok yang memimpin Indonesia pada periode ini diyakini akan menghadapi tantangan yang sangat berat, baik dari segi politik maupun sosial. Kemungkinan besar, ia akan digantikan oleh seseorang yang memiliki sifat dewa, atau sosok yang dianggap otentik oleh masyarakat. Munculnya pemimpin baru ini dianggap sebagai bagian dari perubahan besar yang sedang terjadi di Indonesia.
Sosok ini dipercaya akan membawa angin segar dan membawa bangsa keluar dari masa-masa sulit. Namun, sebelum itu terjadi, Indonesia harus melewati masa transisi yang penuh dengan ketidakpastian. Dalam masa ini, berbagai krisis, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik, akan semakin terasa. Dalam proses pergantian kepemimpinan ini, rakyat Indonesia juga diprediksi akan mengalami kebangkitan kesadaran politik. Masyarakat yang sebelumnya apatis terhadap politik mulai aktif terlibat dan menyuarakan pendapatnya. Namun, tidak semua suara akan didengar, dan inilah yang menjadi sumber ketegangan di masyarakat. Ada kelompok-kelompok tertentu yang merasa diabaikan oleh pemerintah, sehingga muncul gerakan-gerakan perlawanan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Ketidakpuasan terhadap pemimpin yang dianggap tidak memenuhi janjinya juga memperparah situasi ini. Di tengah situasi tersebut, muncul sosok yang diidentifikasi sebagai pengganti presiden. Sosok ini memiliki harisma yang kuat dan dianggap sebagai pembawa harapan baru bagi masyarakat. Banyak yang menganggap bahwa ia adalah pemimpin yang diramalkan dalam berbagai tradisi mistik, yang akan membawa Indonesia menuju era keemasan setelah masa-masa kelam. Meskipun begitu, jalan untuk menuju perubahan ini tidak akan mudah, karena masih banyak kekuatan yang berusaha mempertahankan status quo. Tantangan yang dihadapi presiden terpilih sangat kompleks, termasuk menghadapi dinamika politik yang semakin tajam, serta kebutuhan untuk menyatukan kembali bangsa yang terpecah belah. Dalam proses ini, integritas dan keberanian pemimpin akan diuji. Masyarakat berharap bahwa sosok baru yang akan muncul tidak hanya mampu mengatasi krisis, tetapi juga membawa Indonesia menuju kemajuan yang lebih baik. Di sisi lain, ancaman dari kekuatan-kekuatan yang berlawanan tetap ada, dan masa depan bangsa akan sangat tergantung pada kepemimpinan yang tepat. Pada akhirnya, ramalan Jayabaya tentang presiden terpilih memberikan pandangan yang menarik tentang masa depan politik Indonesia. Apakah pemimpin baru ini benar-benar akan muncul sebagai penyelamat bangsa, atau justru menjadi bagian dari krisis yang berkepanjangan? Ini masih menjadi misteri yang belum terjawab, tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa masa transisi ini akan membawa perubahan besar bagi Indonesia, baik dalam hal kepemimpinan maupun dinamika sosial. 5. Perlambatan ekonomi. Perlambatan ekonomi menjadi salah satu isu yang diprediksi akan melanda Indonesia di masa depan. Menurut ramalan, kondisi ekonomi global yang tidak menentu akan mempengaruhi stabilitas ekonomi dalam negeri. Krisis ekonomi yang sebelumnya pernah dialami Indonesia bisa terulang kembali, dengan dampak yang lebih luas dan mendalam. Inflasi tinggi, kenaikan harga bahan pokok, serta penurunan daya beli masyarakat menjadi tantangan yang harus dihadapi pemerintah dan masyarakat. Salah satu penyebab perlambatan ekonomi ini adalah ketergantungan Indonesia pada impor bahan bakar dan komoditas lainnya. Ketika harga minyak dunia naik, hal ini secara langsung mempengaruhi harga bahan bakar di dalam negeri. Kenaikan harga bahan bakar ini pada gilirannya memicu kenaikan harga barang-barang lainnya, termasuk kebutuhan pokok. Akibatnya, masyarakat, terutama yang berada di lapisan ekonomi bawah, harus menghadapi kondisi yang semakin sulit. Dampak lain dari perlambatan ekonomi ini dirasakan oleh para petani dan nelayan yang mengalami kerugian besar akibat fluktuasi harga. Hasil pertanian yang tidak stabil, ditambah dengan biaya produksi yang meningkat, membuat banyak petani kesulitan untuk bertahan hidup. Kondisi ini juga diperparah oleh minimnya bantuan dari pemerintah, yang membuat para petani dan nelayan merasa diabaikan. Mereka yang seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian justru terpinggirkan dalam situasi ini. Selain itu, sektor industri juga mengalami tekanan berat. Banyak perusahaan yang harus memangkas biaya produksi, merumahkan karyawan, atau bahkan menutup operasional mereka karena tidak mampu bertahan di tengah perlambatan ekonomi. Pengangguran meningkat, dan kesempatan kerja semakin sulit didapatkan. Kondisi ini menciptakan situasi yang tidak stabil di berbagai kota besar, di mana tingkat kriminalitas mulai meningkat seiring dengan semakin banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan. Di tengah kondisi yang semakin sulit ini, pemerintah dituntut untuk segera mengambil tindakan. Kebijakan fiskal yang tepat serta upaya untuk meningkatkan produksi dalam negeri menjadi kunci untuk keluar dari krisis. Namun, dalam prosesnya, muncul banyak pertentangan antara berbagai kepentingan. Beberapa pihak menuntut reformasi ekonomi yang lebih radikal, sementara yang lain berpendapat bahwa pemerintah harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ketidakpastian ini semakin memperburuk situasi ekonomi yang sudah sulit.
Ramalan tentang perlambatan ekonomi ini memberikan gambaran yang suram tentang masa depan Indonesia. Namun, di balik tantangan tersebut, ada peluang untuk berinovasi dan membangun sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk mencari solusi jangka panjang agar Indonesia tidak terjebak dalam krisis yang berkepanjangan. 6. Politik yang tidak seimbang. Ketegangan politik di Indonesia diprediksi akan mencapai puncaknya menjelang pemilu 2024. Ramalan menyebutkan bahwa akan ada ketidakseimbangan politik yang signifikan, di mana para pemimpin yang terpilih tidak mampu memenuhi janji-janji kampanye mereka. Hal ini akan menyebabkan ketidakpuasan yang meluas di kalangan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang merasa diabaikan oleh pemerintah pusat. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan demokrasi semakin merosot. Ketidakseimbangan politik ini juga dipengaruhi oleh semakin menguatnya pengaruh kelompok-kelompok elit tertentu yang memiliki kepentingan besar dalam pemerintahan. Kelompok-kelompok ini berusaha untuk mempertahankan kekuasaan mereka dengan cara-cara yang tidak selalu transparan, sehingga memicu kecurigaan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Persaingan antara kelompok-kelompok elit ini juga menimbulkan fragmentasi dalam tubuh pemerintahan, yang pada akhirnya menghambat proses pengambilan keputusan. Selain itu, ketegangan politik juga diperburuk oleh perbedaan pandangan di kalangan partai-partai politik yang ada. Masing-masing partai berusaha untuk memaksakan agenda mereka, seringkali tanpa mempertimbangkan kebutuhan rakyat secara keseluruhan. Kondisi ini menciptakan kebuntuan politik yang sulit diatasi, di mana reformasi yang dibutuhkan untuk memajukan negara justru terhalang oleh kepentingan politik jangka pendek. Di tingkat lokal, ketidakseimbangan politik ini juga terasa dengan semakin kuatnya pengaruh oligarki di berbagai daerah. Pemimpin-pemimpin lokal yang seharusnya bekerja untuk kepentingan masyarakat justru lebih fokus pada upaya mempertahankan kekuasaan dan jaringan politik mereka. Hal ini membuat banyak daerah tertinggal dalam pembangunan, sementara daerah-daerah lain yang memiliki akses lebih besar terhadap kekuasaan politik mendapatkan prioritas lebih tinggi. Akibat dari situasi politik yang tidak seimbang ini, muncul gerakan-gerakan protes di berbagai daerah. Masyarakat yang merasa frustrasi dengan keadaan politik mulai mencari alternatif-alternatif lain untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka. Beberapa gerakan protes bahkan mulai mengarah pada tindakan-tindakan anarkis, yang semakin memperparah ketidakstabilan politik di Indonesia. Kondisi ini memicu kekhawatiran bahwa krisis politik yang lebih besar bisa terjadi jika tidak ada upaya serius untuk mengatasi ketegangan ini. Pada akhirnya, ramalan tentang politik yang tidak seimbang ini menggambarkan tantangan besar yang akan dihadapi Indonesia di masa mendatang. Masyarakat harus lebih kritis dalam memilih pemimpin, sementara para pemimpin politik harus berupaya lebih keras untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan politik dan kebutuhan rakyat. Jika tidak, ketegangan politik yang semakin meningkat bisa berujung pada krisis yang lebih dalam dan merusak tatanan sosial yang sudah ada.